Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri dari jurusan Pendidikan angkatan 2020. Saya di sini sedikit menjelaskan strategi pembelajaran anak dengan hambatan penglihatan. Sebelumnya kita harus tahu dan seperti apa tingkah laku, fisik, keluhan, dan motorik anak dengan hambatan penglihatan. Dapat dilihat dari tingkah lakunya. Yang pertama, kerap kali menggosokkan mata. Yang kedua, menutup mata sebelah atau mengerutkan mata. Yang ketiga, menggelengkan kepala atau menjulurkan kepala ketika melihat jika tidak terlihat jika melihat gitu. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam melihat huruf-huruf pada tulisan atau pekerjaan lain yang memerlukan pekerjaan yang jarak dekat, penglihatan jarak dekat. Yang kelima itu kerap kali mengedipkan mata dari biasanya merasa sakit matanya gitu ya saat mengerjakan pekerjaan yang memerlukan penglihatan jarak dekat. Dan masih banyak lagi yang dapat dilihat dari tingkah lakunya. Nah, yang kedua yaitu dilihat dari segi fisiknya. Dari segi fisik ini dapat dilihat yang pertama, matanya juling. Yang kedua itu matanya merah atau bintik-bintik pada kelopak mata atau bengkak dan berselaput. Yang ketiga itu mata radang atau berair. Yang keempat, kayak melihat tidak seperti biasa. Yang kelima itu sering ada bintik pada kelopak mata, terus mengeluarkan nanah juga barang lainnya ya. Yang ketujuh ada mata menonjol keluar kayak melotot gitu. Yang kedelapan, bola mata selalu berputar-putar, jadi kayak mata dia tuh berputar-putar terus gitu ya. Dengan anak dengan hambatan penglihatan. Yang pertama itu ada matanya itu gatal ya, matanya gatal dan panas atau sering sakit ya, sedang sakit. Yang kedua itu tidak dapat melihat dengan jelas. Yang ketiga itu selanjutnya merasa sakit kepala, sering pusing, merasa mual saat bekerja dengan jarak menggunakan atau penglihatan dengan jarak dekat gitu. Atau selanjutnya itu ada kabur penglihatannya. Yang selanjutnya ada sensitif terhadap cahaya, jadi cahaya masuk ke mata dia sangat sensitif. Dan penglihatan dapat dilihat dari motoriknya. Motorik anak dengan hambatan penglihatan, perkembangan motoriknya ini melambat karena kondisi psikis yang kurang mendukung seperti pemahaman terhadap realitas lingkungan, kemungkinan mengetahui adanya bahaya, dan cara keterampilan gerak yang serba terbatas, serta kurangnya keberanian dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu atau merupakan serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Nah, suatu strategi pembelajaran ini disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tadi tujuan pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Nah, permasalahan strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunanetra atau anak dengan penglihatan didasarkan pada dua pemikiran, yaitu ada upaya memodifikasi lingkungan agar sesuai dengan kondisi anak di satu sisi ya. Yang kedua yaitu ada upaya pemanfaatan secara optimal indera-indera yang masih berfungsi untuk mengimbangi kelemahan yang disebabkan hilangnya fungsi penglihatan di sisi lainnya. Nah, strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunanetra pada hakikatnya adalah strategi pembelajaran umum yang diterapkan dalam rangka dua pemikiran tadi ya yang di atas. Pertama-tama, guru harus menguasai karakteristik atau strategi pembelajaran yang umum pada anak-anak awas, meliputi tujuan, materi, alat, cara, lingkungan, dan aspek-aspek lainnya. Nah, langkah berikutnya adalah menganalisis komponen mana saja yang perlu atau tidak perlu diubah atau dimodifikasi, dan bagaimana sejauh mana modifikasi itu jika perlu dilakukan gitu ya. Pada tahap berikutnya, pemanfaatan indera pada fungsi secara optimal dan terpadu dalam praktek atau proses pembelajaran memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar.
Dalam pembelajaran anak tunanetra terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Antara lain pertama itu prinsip individual. Prinsip individual ini prinsip umum dalam pembelajaran manapun. Nah, biasanya PLB maupun umum. Nah, guru ini dituntut untuk memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan yang dalam pendidikan anak tunanetra. Dimensi perbedaan individu itu sendiri menjadi lebih luas dan kompleks. Nah, di samping adanya perbedaan umum seperti usia, kemampuan mental, fisik, kesehatan, sosial, budaya, dan anak dengan hambatan penglihatan ini menunjukkan sejumlah perbedaan khusus yang terkait dengan ketunanetraannya atau tingkat ketunanetraannya, masa terjadinya kecacatan, sebab-sebab ketunanetraan, dampak sosial, psikologis akibat kecacatan, dan lain-lain. Nah, secara umumnya harus ada perbedaan antara layanan pendidikan anak dengan hambatan low vision dengan anak yang totally blind. Nah, prinsip pelayanan individual ini lebih jauh mengisyaratkan perlunya guru untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan anak. Nah, disinilah atau inilah alasan dasar terhadap perlunya individual education program atau IEP. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kekonkretan atau pengalaman penginderaan. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru harus memungkinkan anak tunanetra mendapatkan pengalaman secara nyata dari apa yang dipelajarinya. Dalam bahasa Bower 1986 disebut sebagai pengalaman penginderaan langsung. Anak dengan hambatan penglihatan tidak dapat belajar melalui pengamatan visual yang memiliki dimensi jarak, ya. Bunga yang sedang mekar, pesawat yang sedang terbang, atau seekor semut yang sedang mengangkut makanan. Nah, strategi pembelajaran ini harus memungkinkan adanya akses langsung terhadap objek atau situasi. Anak dengan hambatan penglihatan harus dibimbing untuk meraba, untuk mendengar, mencium, mengecap, mengalami situasi secara langsung, dan juga melihat bagi anak low vision. Nah, prinsip ini sangat erat kaitannya dengan komponen alat atau pihak lingkungan pembelajaran. Untuk memenuhi prinsip kekonkretan, perlu tersedia alat atau media pembelajaran yang mendukung dan relevan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip totalitas. Strategi pembelajaran dilakukan guru haruslah memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman objek maupun situasi secara utuh. Dapat terjadi apabila guru mendorong siswa untuk melibatkan semua pengalaman penginderaannya secara terpadu dalam memahami. Dalam bahasa Bower 1986, gagasan ini disebut multisensory approach, yaitu penggunaan semua alat indera yang masih berfungsi secara menyeluruh mengenai suatu objek untuk mendapatkan gambaran mengenai burung. Anak dengan hambatan penglihatan harus melibatkan perabaan mengenai bentuk ukuran, sifat permukaan, dan kehangatan. Dia juga harus memanfaatkan pendengarannya untuk mengenali suara burung dan bahkan mungkin juga penciumannya agar mengenali bau khas burung. Nah, pengalaman anak mengenai burung akan menjadi lebih luas dan menyeluruh dibandingkan anak yang hanya menggunakan satu inderanya dalam mengamati burung. Hilangnya penglihatan pada anak dengan hambatan penglihatan menyebabkan dirinya ini menjadi sulit untuk mendapatkan gambaran yang utuh atau menyeluruh mengenai objek yang bisa diamati secara serentak atau suatu situasi yang atau benda berukuran besar, ya. Nah, oleh karena sebab itu perabaan dengan beberapa teknik penggunaannya menjadi sangat penting. Prinsip yang keempat yaitu prinsip aktivitas mandiri atau self activity. Nah, strategi pembelajaran haruslah memungkinkan atau mendorong anak dengan hambatan penglihatan belajar secara aktif dan mandiri. Anak belajar mencari dan menemukan. Nah, sementara guru adalah fasilitator yang membantu memudahkan siswa untuk belajar dan motivator untuk membangkitkan keinginannya untuk belajar. Nah, prinsip ini pun mengisyaratkan bahwa strategi pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk bekerja dan mengalami, bukan mendengar atap.
ini implikasi terhadap perlunya siswa mengetahui, menguasai, dan menjalani proses dalam memperoleh fakta atau konsep. Nah, isi pembelajarannya itu meliputi fakta dan konsep. Fakta dan konsep adalah penting bagi anak, tetapi akan lebih penting anak menguasai dan mengalami guna mendapatkan isi pelajaran tersebut. Nah, strategi pembelajaran bahasa bagi anak dengan hambatan penglihatan. Untuk strategi bahasanya ya, itu yang pertama strategi individual. Strategi individualisasi adalah pembelajaran menggunakan suatu program yang menyesuaikan dengan perbedaan individu, baik karakteristik maupun kemampuan secara perseorangan. Strategi ini dikenal dengan Individualized Education Program atau IEF, atau program pendidikan individualisasi atau PPI. Strategi individualisasi dilakukan secara perseorangan. Guru dapat memberikan pelajaran bahasa kepada anak dengan hambatan penglihatan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Strategi yang kedua itu strategi kooperatif. Strategi kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menekankan unsur gotong royong atau saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan. Pada strategi kooperatif, anak dengan hambatan penglihatan dituntut untuk bekerja sama dengan anak lainnya. Karena pada strategi ini, anak harus saling membantu untuk mencapai tujuan. Seperti halnya dalam pembelajaran bahasa tunanetra, pembelajaran lainnya akan berkomunikasi secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan anak yang lainnya, sehingga pada strategi ini terbentuklah bahasa anak. Ketiga yaitu strategi modifikasi. Strategi modifikasi adalah strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah perilaku yang lebih positif melalui conditioning atau pembiasaan, serta membantunya untuk lebih produktif sehingga menjadi individu yang mandiri. Nah, strategi ini dapat diterapkan dalam meningkatkan keterampilan sosial anak dengan hambatan penglihatan. Pada strategi modifikasi, guru mengubah perilaku siswa anak dengan hambatan penglihatan ini bisa dilakukan untuk pembelajaran bahasa juga. Misalnya, guru mengubah bahasa dari anak tersebut yang awalnya bahasa anak tersebut itu kurang baik ya, jadi menjadi baik. Agar strategi pembelajaran anak dengan hambatan penglihatan tidak terhambat dan berjalan dengan efektif, diperlukan alat penunjang untuk membantu anak dengan hambatan penglihatan mendapatkan informasi dalam keterampilannya. Yang pertama, dalam keterampilan bahasa ya, yang pertama ini ada komputer berbicara. Komputer berbicara adalah komputer dengan program GEWS atau komputer dengan memudahkan penyandang anak dengan hambatan penglihatan mengakses informasi dari internet maupun menulis suatu informasi atau materi. Yang kedua itu huruf braille. Huruf braille adalah sejenis penulis sistem tulisan yang digunakan oleh anak dengan hambatan penglihatan. Nah, braille ini dapat digunakan untuk menulis dan membaca, gitu ya. Yang ketiga ada digital accessible system atau DAC player. DAC player digunakan untuk mempermudah penyandang dengan hambatan penglihatan untuk memperoleh informasi dari buku tertentu yang telah diubah menjadi bentuk suara. 4 itu ada buku bicara atau digital talking book. Digital talking book adalah perangkat yang menggunakan pembaca tidak hanya menikmati suara audio yang dibacakan dari buku, namun juga memungkinkan pengguna untuk melewati beberapa teks untuk mencari topik atau pencarian kata tersebut. Yang kelima ada thermoform. Thermoform ini adalah merupakan mesin pengganda bacaan dengan menggunakan kertas khusus yaitu braillon. Yang keenam ada sensori, merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperbesar huruf-huruf agar terbaca oleh penderita tunanetra, khususnya low vision ya. Pada dasarnya
Pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan sama saja dengan anak pada umumnya. Anak dengan hambatan penglihatan hanya memiliki hambatan pada penglihatannya ya, dan para ahli meyakini bahwa kehilangan penglihatan tidak membuat anak mengalami hambatan dalam bahasa. Nah, pembelajaran bahasa anak dengan hambatan penglihatan harus menggunakan pengalaman-pengalaman yang dialami dan menggunakan konsep benda konkret supaya apa yang diajarkan dapat dimengerti oleh anak dengan hambatan penglihatan. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu para pendengar dan para penonton video. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.